Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil dengan NIM C0123 nomor absen 19 kelas manajemen G23. Video ini untuk memenuhi midtest atau ujian tengah semester mata kuliah moneter dan perbankan, yang dimana saya akan menjelaskan materi pertemuan 1-7. Baik, langsung saja. Apa itu moneter dan perbankan? Moneter dan perbankan adalah dua konsep yang terkait dengan sistem keuangan satu negara. Moneter merujuk pada kebijakan dan sistem yang terkait dengan uang dan keuangan suatu negara. Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi. Sedangkan perbankan adalah industri yang menyediakan jasa keuangan seperti menerima deposito, memberikan pinjaman, dan melakukan transaksi keuangan. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara penabung dan peminjam, serta menyediakan jasa keuangan lainnya. Dengan demikian, moneter dan perbankan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik, selanjutnya suku bunga sebagai harga uang. Suku bunga adalah biaya yang dikenakan atas pinjaman uang atau imbalan dari menyimpan uang. Dalam ekonomi, suku bunga dianggap sebagai harga dari penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi suku bunga mempengaruhi investasi. Suku bunga yang rendah mendorong lebih banyak investasi karena biaya pinjaman lebih murah. Kemudian mempengaruhi konsumsi. Suku bunga yang tinggi cenderung menekan konsumsi karena masyarakat lebih terdorong untuk menabung daripada membelanjakan uang. Dan kemudian mengendalikan inflasi. Bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan sehingga menurunkan tekanan inflasi. Selanjutnya, peran dalam pasar uang. Bank merupakan lembaga vital dalam sistem keuangan karena pertama penyimpanan dana, menyediakan tempat aman untuk menyimpan uang masyarakat. Selanjutnya pemberian kredit, menyalurkan dana dari penabung kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Yang terakhir transaksi pembayaran, memfasilitasi pembayaran melalui berbagai layanan seperti transfer, cek, kartu, dan lain-lain. Selanjutnya materi teori penawaran uang. Teori ini menjelaskan bagaimana jumlah uang beredar dalam ekonomi. Ditentukan oleh interaksi antara, yang pertama, bank sentral bertindak sebagai pengendali utama jumlah uang melalui kebijakan moneter. Kemudian bank umum menciptakan uang melalui proses pemberian kredit dan simpanan masyarakat atau uang giral. Kemudian masyarakat berperan sebagai pengguna uang dan menentukan permintaan terhadap uang. Selanjutnya materi masalah dalam kebijakan moneter. 3 kendala utama dalam efektivitas kebijakan moneter. Yang pertama, time lag. Ada jeda waktu antara kebijakan diambil dan efeknya terasa di ekonomi. Kemudian target yang bertentangan, misalnya menurunkan inflasi, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketidakpastian. Respons pelaku ekonomi terhadap kebijakan moneter sering tidak dapat diprediksi dengan pasti. Selanjutnya materi inflasi. Kenaikan harga dan barang dan jasa umum secara terus-menerus. Penyebab inflasi adalah yang pertama permintaan agregat, menaikkan permintaan total yang melebihi kapasitas produksi. Kemudian yang kedua biaya produksi, kenaikan harga bahan baku, upah, dan lain-lain yang meningkatkan harga jual. Kemudian ekspektasi, jika masyarakat dan pelaku usaha memperkirakan inflasi akan terjadi, mereka akan menyesuaikan harga dan upah lebih awal, yang menyebabkan inflasi. Baik, selanjutnya materi sistem moneter internasional. Mengatur nilai tukar antar negara dan mencakup 3 sistem utama. Yang pertama, standar emas. Nilai mata uang dikaitkan langsung dengan emas stabil tapi kaku. Kemudian yang kedua, Bretton Woods. Setelah Perang Dunia Kedua, nilai tukar tetap terhadap dolar AS dan dolar dikaitkan dengan emas. Kemudian yang ketiga, mengambang bebas. Sistem saat ini di mana saat nilai tukar ditentukan oleh pasar tanpa intervensi tetap.
Baik, kesimpulan dari ketujuh materi tersebut adalah sistem keuangan terdiri dari berbagai elemen penting seperti suku bunga, bank, dan penawaran uang yang saling berhubungan dalam mengatur aktivitas ekonomi. Suku bunga berperan sebagai harga uang yang mempengaruhi konsumsi, investasi, dan inflasi. Bank memainkan peran sentral dalam penyimpanan dana, pemberian kredit, dan transaksi pembayaran. Kemudian penawaran uang dikendalikan oleh bank sentral, bank umum, dan masyarakat. Namun kebijakan moneter menghadapi tantangan seperti keterlambatan efek, target yang saling bertentangan, dan ketidakpastian. Inflasi timbul dari permintaan berlebih, kenaikan biaya, serta ekspektasi masyarakat. Dalam skala global, sistem moneter internasional telah berkembang dari standar emas ke sistem nilai tukar mengambang bebas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.